untuk selanjutnya ada teman kita Mutiara Rahayu dari 10 IP1 yang akan presentasi tentang materi hari ini. Kepada Mutiara Rahayu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Mutiara Rahayu akan mempresentasikan tentang materi gejala sosial akibat heterogenitas, tapi subtopiknya ini tentang stratifikasi sosial. Seperti yang udah minggu lalu dijelaskan oleh Pak Agus, bahwa heterogenitas ini berasal dari kata heterogen, itu artinya berbagai unsur, beraneka ragam, atau bermacam-macam. Jadi, heterogenitas sosial ini merujuk pada keadaan masyarakat yang memiliki keragaman dan saling berinteraksi dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gejala sosial akibat heterogenitas, yaitu yang pertama ada stratifikasi sosial yang akan kita bahas, kemudian yang kedua ada diferensiasi sosial. Kita akan membahas ulang apa itu diferensiasi sosial terlebih dahulu. Jadi, diferensiasi sosial ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu berbeda. Jadi, diartikan sebagai pengelompokan masyarakat secara horizontal, yang mana perbedaan sosial budaya dalam kedudukan yang setara. Contohnya itu minggu lalu tuh kita udah sebutin ya. Yang pertama itu pengelompokan berdasarkan agama, suku bangsa, ras, profesi, genetik, dan gender. Kemudian yang akan kita bahas kali ini yaitu stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial ini berasal dari bahasa Latin, yaitu stratum, tingkatan atau lapisan, dan socius, yaitu sosial atau masyarakat. Jadi, kalau digabung, ini artinya penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara bertingkat atau vertikal. Kemudian ada stratifikasi sosial menurut Pitrim A. Sorokin itu ada ukuran, contohnya itu kayak ukuran kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, sama kehormatan. Terus ada juga menurut Bernard Barber itu yang pertama jabatan atau pekerjaan, wewenang dan kekuasaan, pendapat atau kekayaan, yang terakhir itu kesucian beragama dan pemimpin keagamaan. Terus ada juga sifat-sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini terbagi menjadi 3 macam yang memiliki sifat-sifat berbeda, yaitu yang pertama ada stratifikasi sosial terbuka. Di sini bisa dibaca ya, kalau misalkan stratifikasi sosial terbuka dalam bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dan mobilitas yang besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat bisa berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial, baik vertikal maupun horizontal. Kemudian yang kedua ada stratifikasi sosial tertutup. Dalam stratifikasi sosial tertutup, seseorang akan menjadi anggota pada suatu lapisan yang ditentukan melalui kelahiran. Dan stratifikasi ini, seseorang bahkan memungkinkan stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka, sehingga memiliki sifat yang mirip keduanya. Seseorang bisa berpindah ke lapisan sosial lain dengan cara pindah ke daerah yang lapisan sosialnya bersifat terbuka. Jadi, stratifikasi sosial campuran ini gabungan antara stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Mungkin itu presentasi dari saya. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih kepada Mutiara Rahayu. Tepuk tangannya mana nih untuk Tiara ya? Mungkin dari Mutiara sudah cukup ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain. Muhammad Alif, absen 18. Contoh stratifikasinya belum ada ya, Mutiara? Sebelumnya terima kasih buat Alif udah nanya. Jadi di sini saya bakal menyebutkan contoh stratifikasi sosial terbuka, tertutup, sama campuran. Contoh stratifikasi sosial terbuka yaitu yang pertama, itu jadi kayak contohnya ada nih seorang penjual makanan seafood di kaki 5 ini, itu menekuni banget usaha kecilnya. Sehingga tuh dia bisa mengembangkan usaha makanannya yang di kaki 5 itu menjadi restoran. Jadi dia berhasil menjadi pengusaha rumah makan seafood berkat kegigihan dalam bisnisnya ini. Terus hal ini juga bisa menjadi faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Penjual makanan seafood ini
penjual makanan seafood kaki lima ini mampu menempati lapisan teratas setelah menjadi seorang pengusaha restoran seafood. Itu kalau misalkan buat stratifikasi sosial terbuka. Kalau misalkan untuk stratifikasi sosial tertutup itu contohnya kayak ada nih masyarakat Bali yang hidup di sistem kasta di wilayahnya itu. Terus mereka itu nggak bisa pindah strata sosialnya karena kan di Bali itu udah ada 4 kelompok kasta, yaitu Sudra, Waisya, Kesatria, sama Brahmana. Itu kalau buat stratifikasi sosial tertutup. Kalau misalkan buat stratifikasi sosial campuran, pernikahan individu sama strata kelas atas sama kelas bawah. Terus perpindahan itu terjadi dengan kemungkinan kelas bawah naik kasta jadi kelas atas atau sebaliknya. Gitu. Itu kurang lebih jawabannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik, terima kasih kepada Alif. Mungkin udah nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau gitu, saya tutup saja sampai di sini. Terima kasih kepada Alif dan Mutiara yang sudah bertanya dan mempresentasikan.